Energi feminin dan maskulin menuju bumi baru. Saat ini sedang terjadi perubahan besar di bumi. Banyak tradisi menyebut bahwa ketika sebuah peradaban mendekati akhir siklus lama, siklus ketakutan dan perpisahan, energi baru mulai masuk. Kita berada tepat di ambang peralihan itu. Perhatian banyak kesadaran tinggi, bagaikan mata alam semesta, kini tertuju pada manusia. Ribuan utusan cahaya yang tersebar di seluruh dunia, memegang perannya masing-masing untuk menyalurkan gelombang energi ilahi. Gelombang ini bukan energi biasa. Fokus utamanya adalah energi ilahi feminin yang datang untuk menyeimbangkan luka kolektif manusia dan memicu kebangkitan spiritual massal. Jika kita menoleh ke sejarah panjang umat manusia, ribuan tahun penuh perang, penaklukan, dan perebutan kekuasaan meninggalkan bekas dalam kesadaran kolektif. Pola ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari ketidakseimbangan energi maskulin. Ketika kualitas maskulin melampaui batas sehatnya, ia dapat berubah menjadi agresi, dorongan untuk mengontrol, pola konfrontatif, kecenderungan mengkritik tanpa empati, tidak suportif, menghindar dari keintiman batin, dan kompetisi yang mematahkan kerjasama. Ketidakseimbangan internal ini kemudian menciptakan medan perang batin dalam diri manusia. Medan itu memproyeksikan dirinya keluar menjadi konflik sosial, kekerasan politik, dan perang antar bangsa. Namun energi feminin juga dapat tidak seimbang. Setiap manusia, apapun jenis kelaminnya, membawa kedua arus, feminin dan maskulin. Jenis kelamin lahiriah hanyalah salah satu setelan pengalaman yang kita pilih sebelum inkarnasi, sebagai kesempatan belajar menyeimbangkan keduanya. Ketika energi feminin tidak seimbang, seseorang dapat menjadi terlalu bergantung pada orang lain, manipulatif, mendesak atau menekan secara emosional, merasa tidak aman, mudah larut dalam drama emosional, memposisikan diri sebagai korban, atau hidup dalam pencitraan karena belum mengenali jati diri otentik. Baik dominasi maskulin yang kaku maupun feminin yang rapuh akan menimbulkan konflik dalam diri. Selama konflik ini tidak disembuhkan di tingkat individu, konflik eksternal di masyarakat akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda-beda. Kunci keberlanjutan peradaban damai adalah penyeimbangan keduanya di dalam diri kita terlebih dahulu. Bagaimana memulainya? Gunakan introspeksi terarah. Luangkan waktu hening untuk meninjau kualitas feminin dalam diri. Apakah kita sudah mendengarkan intuisi? Apakah kita menghadirkan kehangatan, kepedulian, dan kemampuan membimbing orang lain tanpa mendominasi? Apakah kreativitas kita mengalir? Apakah kita mengenali identitas diri yang autentik, sehingga tidak lagi berburu validasi luar? Apakah kita mampu berserah kepada ilahi dan bersyukur atas kehidupan apa adanya? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menilai apakah arus feminin kita selaras atau perlu disembuhkan. Lakukan pula tinjauan untuk aspek maskulin. Saat menjalani aktivitas harian, amati, apakah kita jujur pada diri sendiri dan orang lain? Apakah kita rendah hati ketika belajar? Apakah kita bertanggung jawab atas pilihan kita? Apakah kita cukup percaya diri untuk bertindak tanpa menginjak orang lain? Apakah kita melindungi, bukan menguasai? Apakah kita mampu fokus, menganalisis, dan mengambil keputusan logis ketika dibutuhkan? Kualitas inilah wajah maskulin yang sehat ketika selaras dengan hati. Kesadaran tanpa tindakan tidak cukup. Ketika kita menyadari ketidakseimbangan, misalnya mudah meledak secara emosional, ambil jeda. Tarik diri sejenak dari situasi yang memicu. Tenangkan napas, rasakan emosi tanpa menumpahkannya ke orang lain. Lalu lepaskan dengan cara yang sehat. Menulis, berdoa, gerak tubuh, atau meditasi. Dengan latihan berulang, sistem saraf belajar merespons daripada bereaksi.
Ingat bahwa emosi yang meletup sering berasal dari ego yang terluka, bukan dari jiwa sejati. Kita bukan kemarahan itu. Kita bukan rasa takut itu. Kita adalah kesadaran yang sedang menyaksikan, memeluk, lalu melampaui emosi tersebut. Pengulangan praktik pengamatan tanpa melekat adalah katalis penyeimbangan. Langkah penting berikutnya, berhenti bergantung secara berlebihan pada orang lain untuk memperbaiki energi kita. Ketergantungan seperti ini adalah salah satu ciri energi feminin yang belum kuat berdiri. Dukungan eksternal penting, tetapi transformasi sejati menuntut kita kembali ke pusat diri. Belajar mendengar suara batin, mengelola batas pribadi, dan mengambil keputusan intuitif yang selaras dengan nilai terdalam. Ketika intuisi, feminin, dan fokus bertindak, maskulin, bekerja bersama, kita bergerak dengan keutuhan. Proses penyeimbangan ini tidak hanya berdampak pribadi. Setiap jiwa yang menata ulang dalam dirinya menyumbang resonansi baru dalam jaringan kesadaran kolektif. Semakin banyak manusia yang menyeimbangkan kedua arus ini, semakin cepat kita meninggalkan pola lama berbasis ketakutan dan pemisahan. Kita bergerak menuju bumi baru yang memuliakan perdamaian, kerjasama, dan harmoni antara akal dan hati, tindakan dan penerimaan, kekuatan dan kelembutan. Teman-teman, mari mulai dari dalam. Sadari, seimbangkan, wujudkan. Dari diri menuju keluarga. Dari keluarga menuju komunitas. Dari komunitas menuju peradaban yang disinari oleh energi feminin dan maskulin dalam keseimbangan ilahi.